Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sudah memberikan kita nikmat berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang singkat ini, saya akan menyampaikan sedikit mengenai cara meningkatkan kesabaran di bulan Ramadan. Seperti yang kita semua ketahui, rukun Islam yang ketiga adalah puasa. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling suci, di mana semua umat Islam berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala melalui puasa dan ibadah lainnya selama 1 bulan penuh. Ramadan kita kenal sebagai bulan penuh kesabaran. Mengapa dikatakan demikian? Karena di bulan ini, semua umat Islam melakukan ibadah puasa dengan penuh kesabaran. Dalam hal menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar sampai terbenam matahari, menahan emosi, menahan untuk tidak marah kepada orang lain, menahan untuk tidak mengumpat orang lain, itu merupakan bentuk latihan kesabaran. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Puasa adalah separuh dari sabar." Sabar dalam artian luas artinya menahan sesuatu mulai dari melawan hawa nafsu hingga tidak emosi terhadap perbuatan orang lain. Semua tidak bisa dilaksanakan secara instan, tetapi perlu proses penting yang harus dijalankan sepenuhnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa bersabar? Kesabaran itu bisa kita tingkatkan dengan berbagai cara selain berlatih untuk bersabar, mengatur emosi, ikhlas, mencontoh orang yang sabar, fokus pada tujuan, berteman dengan orang yang soleh. Ada cara yang lain yang bisa membuat kesabaran itu ditingkatkan. Yang pertama dengan cara niatkan segala sesuatunya karena Allah. Salah satu cara meningkatkan kesabaran adalah dengan meluruskan niat. Dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai kemana ia hijrah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Segala sesuatunya hendaklah diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sesuatu yang diniatkan karena Allah akan mendapatkan ridho darinya, dan keridhoan dari Allah akan menimbulkan kesabaran. Yang kedua adalah dengan cara kita berzikir. Amalan berzikir yang dapat kita lakukan sangatlah banyak, seperti amalan zikir pembuka rezeki, zikir sebelum tidur menurut Islam, dan sebagainya. Selain bentuk-bentuk zikir sederhana yang dapat kita lakukan, berzikir juga dapat membuat hati kita ini terasa tenang. Dan yang ketiga adalah dengan cara kita berpikir positif. Pikiran yang positif akan sangat berpengaruh terhadap perilaku di kehidupan sehari-hari. Kesuksesan, keberhasilan, ketenangan hati, dan kesabaran juga didapat dari pikiran yang positif. Pikiran yang positif juga akan selalu menimbulkan sikap optimis. Sikap optimis akan membuat perasaan putus asa sulit untuk muncul, sehingga dengan begitu kesabaran pun insya Allah akan meningkat. Yang terakhir adalah meminta kepada Allah atau berdoa untuk meningkatkan kesabaran. Segala usaha akan menjadi lengkap jika disertai dengan doa. Sesungguhnya kesabaran itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala,
Oleh karena itu, mintalah kepadanya untuk menjadi orang yang sabar. Sabar dari ikhlas adalah kunci sukses menjalani segala cobaan. Agar hati dan keyakinan kita tetap kuat bertahan, tetaplah tersenyum ketika sedang sedih dan memaafkan ketika dikecewakan. Karena Allah menyukai orang yang mampu bersabar ketika menghadapi cobaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan bagi saya pribadi khususnya. Dan semoga kita dapat meningkatkan kualitas ibadah puasa kita dengan ikhlas dan dapat menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.